Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sinautex, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 11 untuk SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2019. Sekarang kita akan membahas bab 5, yaitu menebar Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Semoga Allah memudahkan dalam memahami materi ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca kali ini yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق الله العظيم. Pembahasan yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang khutbah. Pengertian khutbah secara bahasa yaitu berasal dari kata mukhatabah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu, maka berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Adapun khutbah secara istilah, maka berarti menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Syarat-syarat khotib. Seorang khotib memiliki beberapa syarat yang harus ditempuh atau harus dimiliki. Yang pertama yaitu Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Kemudian yang kedua mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. Yang keempat tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Kelima memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. Dan yang terakhir, berpenampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah. Dua khutbah ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Adapun khutbah sholat Idain, sholat khusuf dan sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Syarat yang ketiga yaitu duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Dan yang terakhir yaitu tertib, yakni dimulai khutbah pertama dan dilanjutkan khutbah yang kedua. Adapun rukun-rukun khutbah ada beberapa macam. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah. Berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa,
ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya menjauhi dosa dan kemaksiatan. Yang kelima, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Sunnah-sunnah khutbah. Khutbah memiliki beberapa sunnah. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Kedua, khutbah di tempat yang lebih tinggi. Dalam hal ini biasanya dilakukan di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi aktual yang sedang terjadi. Keempat, khatib hendaknya memperpendek khutbahnya. Sebaliknya, sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Adapun adab dalam melaksanakan sholat Jum'ah, di antaranya yang pertama yaitu menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Kemudian membiasakan mengisi shaf terdepan yang masih kosong, lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah Jum'ah sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khatib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan berbicara termasuk menegur jemaah lain, apalagi mengantuk atau tidur. Akibatnya Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk tidak memahami isi khutbah. Pembahasan yang kedua yaitu tabligh. Tabligh secara bahasa berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Adapun secara istilah, tabligh memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kedua, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman. Yang ketiga, dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang keempat, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Dan yang kelima, menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Adapun dalil tentang pelaksanaan tabligh yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tabligh. Ketentuan yang pertama yaitu tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaahnya. Ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan yang keempat, materi tabligh yang disampaikan mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Adapun tata cara tabligh sesuai dengan sejarah Islam memberi teladan dalam bertabligh. Yaitu yang pertama, mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik. Profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Yang kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Oleh karena itu, perlu strategi yang beragam. Yang ketiga, mengajak pihak lain agar bekerja sama dan saling membantu dalam tabligh secara baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu dakwah.
Pengertian dakwah secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yaitu kata yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Adapun secara istilah, dakwah yaitu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dalil tentang dakwah. Dalil tentang dakwah ini tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun adab berdakwah, yang pertama yaitu dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah harus dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Sasaran dalam berdakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi terbaik, sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan Allah melalui taubatan nasuha. Adapun tujuan dakwah yaitu menyuruh dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam beberapa hal. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya. Dan yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat dakwah. Syarat yang pertama yaitu satunya kata dengan perbuatan. Sikap dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. Yang kedua, memahami objek dakwahnya sehingga tepat dengan sasaran dakwah yang dituju. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, bijak dan santun. Keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Dan yang kelima, sadar sepenuhnya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Yang pertama, saat manusia mendapatkan puncak kesucian atau saat menerima wahyu atau hasil alam batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. Kedua, menggunakan benda-benda alam, meski ukurannya kecil, sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya. Yang ketiga, menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan khutbah dan dakwah. Yang pertama, sama-sama menyuruh manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah. Yang kedua, keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah atau lengkap dan utuh. Ketiga, keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan, sebaliknya kegagalan dan keterpurukan hidup diperoleh dari kemaksiatan.
Yang keempat, sama-sama memberi kabar gembira atau basyiron kepada yang bertakwa dan ancaman kepada yang gagal sengsara atau neraka. Perbedaan khutbah dan dakwah. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Kedua, khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan bagi sholat Idain, sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Ketiga, khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Keempat, khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. Dan yang kelima, khotib harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak mengharuskan hal seperti itu. Itulah materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.